Aku pertama kali mendengar tentang Kampung Kaligawe dari sebuah pesan pendek yang masuk ke kotak surel lamaku. Pengirimnya tidak menyebut nama, hanya menulis dengan huruf kapital seluruhnya. Sumur Berdarah, Semarang. Tolong datang sebelum malam Jumat ini. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Biasanya, aku akan mengabaikan pesan semacam itu. Sudah 8 tahun, aku menjadi detektif paranormal dan terlalu sering aku menerima undangan dari orang-orang yang sekadar ingin menguji keberanianku. Namun entah mengapa, pesan itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam susunan katanya pendek, tergesa, seperti seseorang menulis sambil ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan dari seorang pria bernama Darno. Suaranya serak dan bergetar. Ia memperkenalkan diri sebagai warga Kaligawe, sebuah kampung kecil di pinggiran Semarang. Ia berkata, Bu Meika, kami butuh bantuan. Di sini ada sumur tua yang berubah jadi merah. Kadang ada suara perempuan memanggil dari dalamnya. Kami takut, Bu. Sudah ada 2 anak muda yang jatuh sakit setelah main di sekitar situ. Aku mendengarkan tanpa menyela. Selama bertahan-tahan, aku belajar bahwa ketakutan orang-orang seringkali menyimpan kebenaran yang samar. Apakah saya boleh datang malam ini? Tanyaku. Di ujung sana, terdengar helaan napas lega. Boleh, Bu, tapi jangan sendirian. Sore itu aku tiba di Semarang. Langit berwarna abu-abu dan udara dipenuhi aroma tanah basah. Dari stasiun, aku menyewa mobil dan menyusuri jalan menuju Kaligawe. Jalanan semakin sepi, melewati rawa-rawa dan pepohonan besar yang menjulang seperti bayangan tua. GPS di ponselku sempat kehilangan sinyal. Hanya suara jangkrik dan bunyi air rawa yang menetes dari akar-akar gantung menjadi teman perjalananku ketika akhirnya sampai. Aku disambut seorang pria berumur 50-an. Pria itu adalah Pak Darno. Ia mengenakan kemeja lusuh dan peci hitam yang sudah memudar warnanya. Terima kasih sudah datang, Bu. Matanya terlihat lelah, seolah tidak tidur berhari-hari. Aku membalas dengan anggukan sopan. Saya hanya ingin melihat sumurnya. Boleh diantar sekarang? Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju tengah kampung. Di kanan kiri, rumah-rumah kayu berdiri rapat, sebagian beratap rumbia, sebagian seng berkarat. Anak-anak kecil berlari masuk ke dalam rumah saat kami lewat, seolah takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Aku mencium bau lembab yang kuat, seperti lumpur yang lama tidak mengering. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah kampung. Di sanalah sumur itu berada, ditutup pagar besi berkarat, ditumbuhi lumut di setiap sisinya. Papan kayu menutup mulut sumur, namun beberapa bagian sudah rapuh, berlubang di sana-sini. Di sekelilingnya, tanah berwarna lebih gelap, seolah selalu basah meski hari sedang panas. Warga menyebutnya sumur berdarah. Dulu, sumur ini sumber air utama. Tapi sejak 20 tahun lalu, tak ada yang berani mendekat. Kenapa begitu, Pak? Kenapa mereka takut pada sumur ini? Karena sejak itu, airnya berubah warna merah seperti darah segar, dan banyak orang menjadi sakit setelah mendekati sumur ini. Aku berjongkok di depan pagar, mengamati lubang kecil di antara papan kayu. Siang itu matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun cahaya terasa redup di tempat ini. Seakan-akan sumur itu menyerap segala terang di sekitarnya. Aku menyalakan senter kecil dan mengarahkannya ke celah. Kilatan cahaya menembus ke bawah, mengenai permukaan air yang beriak pelan. Warnanya kecoklatan, tapi saat aku menyorot lebih lama, air itu berkilau merah tua, seperti cairan besi yang baru teroksidasi.
Aku merasakan hawa dingin menjalari tengkukku. Ini bukan sekadar air kotor, gumamku. Dalam pengalaman penyelidikanku, air yang berubah warna seperti ini seringkali terpengaruh oleh energi emosional yang kuat, berupa kemarahan, penyesalan, atau kesedihan mendalam. Energi semacam itu bisa bertahan puluhan tahun jika terikat pada tempat atau benda. Pak Darno menelan ludah. Bu, sudah banyak yang lihat air itu merah, tapi nggak ada yang tahu kapan mulai begitu. Seingat kami, sejak ada perempuan yang hilang di sini. Perempuan hilang? Siapa dia dan kapan kejadiannya? Iya, 20 tahun lalu. Namanya Sulastri. Terakhir kali dilihat sedang mencuci di sumur ini. Lalu tidak pernah kembali. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir samar dari arah sumur. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apakah ada yang berusaha mencari jasadnya? Tanyaku. Dulu pernah, Bu. Kami panggil polisi. Mereka sempat menurunkan alat pencari. Tapi dasar sumur itu dalam sekali. Katanya lebih dari 15 meter. Tidak ditemukan apa-apa. Aku berdiri dan menatap langit. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Baiklah, ujarku akhirnya. Saya ingin memeriksa tempat ini malam nanti. Energinya paling kuat saat matahari benar-benar hilang. Pak Darno menatapku khawatir. Malam, apakah Bu Meika yakin? Aku hanya tersenyum tipis. Percayalah, kegelapan sering lebih jujur daripada siang hari. Kami kembali ke rumahnya yang sederhana. Di dalamnya hanya ada lampu minyak dan aroma kayu terbakar. Ia menyiapkan teh hangat untukku, dan kami duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Kalau boleh tahu, kataku, mengapa Bapak memutuskan menghubungi saya? Ia menunduk. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Karena 2 malam lalu, saya dengar suara perempuan dari arah sumur. Suaranya pelan, tapi jelas sekali. Katanya, "Aku masih di sini." Aku menatapnya lama. Apa Bapak melihat sesuatu? Tidak, tapi pagi harinya, papan penutup sumur terbuka sendiri. Tak ada yang mengaku membukanya. Kami terdiam. Lama, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di luar, hujan mulai turun perlahan, mengetuk atap seng dengan irama yang menenangkan sekaligus menyeramkan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku ingin memastikan apakah suara itu memang benar ada atau hanya ilusi ketakutan warga. Sekitar tengah malam, udara di luar terasa sangat lembab, hampir membuat kulit lengket. Aku mengambil senter dan keluar pelen-pelen dari kamar tamu. Langit gelap tanpa bintang. Hujan sudah berhenti, tapi aroma tanah basah masih kuat. Dari kejauhan, aku bisa melihat pagar sumur itu samar-samar, diterangi cahaya redup lampu jalan yang hampir padam. Aku melangkah perlahan mendekat, melewati rumput yang masih meneteskan air. Semakin dekat, semakin jelas aku mendengar suara itu. Pelan, seperti seseorang sedang menangis dari bawah tanah. Air di dasar sumur beriak tanpa angin. Papan kayu yang siang tadi kukunci dengan tali tambang, kini terbuka separuh. Seolah seseorang baru saja mengintip dari dalam. Aku menyorotkan senter ke dalam. Pada awalnya, hanya tampak pantulan air berwarna gelap. Tapi beberapa detik kemudian, aku melihat sesuatu di sana. Ada bayangan samar seseorang yang berdiri di dasar sumur, menatap ke arahku. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan matanya merah. Bukan pantulan cahaya, bukan efek senter. Itu merah yang hidup, seperti bara di dalam air. Aku membeku, udara di sekitarku menurun drastis. Napasku keluar dalam kabut tipis, lalu suara itu terdengar jelas.
Aku masih di sini. Aku masih berada di sini. Aku mundur perlahan, tapi mataku tetap menatap ke bawah. Bayangan itu bergerak, lalu lenyap dalam riak air yang kembali tenang. Tidak ada apa-apa lagi di sana, hanya pantulan wajahku sendiri yang terlihat pucat. Aku menutup papan sumur dengan cepat dan mengikatnya kembali. Saat menatap ke langit, aku menyadari bulan mengintip dari balik awan. Ia berwarna merah seperti air di sumur itu. Malam itu, aku tahu satu hal pasti. Kasus di Kaligawe bukan sekadar legenda. Sesuatu yang lama tertahan di dasar sumur itu masih hidup, dan ia sedang menunggu seseorang. Mungkin menungguku. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman rumah Pak Darno, dan udara pagi terasa berat oleh aroma tanah basah yang belum kering. Di dapur, aku mendengar suara istrinya sedang menanak nasi, tapi langkahku terasa enggan meninggalkan kamar. Aku tidak bermimpi semalam. Setidaknya aku yakin itu bukan mimpi. Suara dari sumur, bayangan di dalam air, dan tatapan merah yang menembus gelap, semuanya nyata. Aku duduk di tepi ranjang, memegang buku catatanku yang sudah lama menemaniku dalam setiap penyelidikan. Biasanya, aku menulis ringkasan kejadian dengan tenang, tapi kali ini tanganku sedikit bergetar. Ada sesuatu yang berbeda di Kaligawe. Bukan hanya karena sumur itu, tapi karena udara di sekeliling kampung ini seolah menolak ketenangan. Setelah sarapan sederhana, aku mengajak Pak Darno berbicara di beranda. Ia terlihat enggan menatapku. "Semalam saya keluar, Pak," kataku pelan. Saya melihat bayangan di dasar sumur itu. Wajahnya memucat. Bu Meka, seharusnya Anda jangan mendekati sumur itu malam-malam. Itu berbahaya. Bahayanya bukan karena hantu, balasku, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Saya yakin perempuan yang Bapak sebut semalam, Sulastri, ia masih terikat di sana. Pak Darno tidak menjawab. Ia menatap jauh ke arah rawa di belakang rumah. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan di kejauhan, tampak sekelompok kabut menggantung rendah, menutupi sebagian atap rumah warga. Dari balik kabut itu, samar-samar terdengar suara peluit panjang, seperti seseorang memanggil dari tempat jauh. Aku menyalakan perekam suara kecil yang selalu kubawa. "Bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang Sulastri?" tanyaku. Saya butuh tahu apa yang terjadi 20 tahun lalu. Ia menghela napas berat. Sulastri itu gadis yatim, tinggal bersama bibinya di ujung kampung. Cantik, sopan, dan rajin. Semua orang suka padanya. Tapi katanya dia punya kekasih rahasia. Pemuda dari luar desa. Orangnya katanya aneh. Suka datang malam-malam. Apakah ada hal lain yang diketahui tentang pemuda itu? Dan apakah dia masih ada? Tidak ada, Bu. Setelah Sulastri hilang, dia juga tak pernah muncul lagi. Aku menulis cepat di catatan. Setiap kisah kehilangan selalu meninggalkan pola yang sama. Cinta, pengkhianatan, dan janji yang tidak ditepati. 3 hal itu seringkali menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan arwah yang tidak tenang. Siangnya aku memutuskan berjalan keliling kampung sendiri. Warga menatapku dengan waspada. Sebagian menunduk begitu aku lewat. Mungkin mereka penasaran, mengapa seorang wanita asing sepertiku berkeliaran di kampung mereka. Seorang ibu tua yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba berkata pelan, "Nona cantik, jangan terlalu dekat dengan sumur itu. Sudah banyak yang melihat bayangan di sana. Kalau suara itu mulai memanggil nama Anda, cepatlah pergi." Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya. "Terima kasih, Bu. Saya akan hati-hati." Tapi dalam hati aku tahu
Peringatannya bukan sekadar kata-kata kosong. Aku kembali ke lokasi sumur sekitar pukul 2 siang. Matahari terik, tapi hawa di sekitar sumur tetap dingin. Tidak wajar untuk jam segitu. Aku meletakkan beberapa alat sederhana yang berupa kompas, termometer, dan sensor medan elektromagnetik kecil. Jarum kompas berputar cepat, lalu berhenti menunjuk ke arah sumur. Suhu udara di sekitarnya turun 3 derajat lebih rendah daripada area sekitarnya. Energi negatif di sini masih aktif. Aku membuka tali pengikat papan kayu penutup dan menyingkapnya sedikit. Permukaan air tampak tenang, tapi begitu bayangan tubuhku memantul di sana, riak kecil muncul sendiri, membentuk gelombang halus seperti seseorang menghembuskan napas dari bawah air. Aku menurunkan alat kecil yang mampu mengukur kedalaman. Ketika tali mencapai 14 meter, alat itu berhenti bergerak. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi klik, seperti sesuatu memegangnya dari bawah. Tali itu tertarik sedikit, pelan tapi pasti. Seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Aku menahan napas dan menarik kembali alat itu dengan cepat. Ketika muncul ke permukaan, ujungnya penuh lumpur hitam dan serpihan kecil kain berwarna merah pudar. Aku menatap kain itu lama. Di salah satu ujungnya ada bekas jahitan bunga kecil, detail yang terlalu halus untuk kain lap biasa. Mungkin potongan dari baju atau selendang. Sulastri, gumamku. Sore menjelang cepat, awan hitam bergulung di langit, dan suara guntur mulai terdengar. Aku memutuskan kembali ke rumah Pak Darno sebelum hujan turun. Namun, di tengah perjalanan, aku melihat seorang anak kecil duduk di tepi jalan setapak. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan pakaiannya lusuh. Ia menatap tanah tanpa bergerak. Aku mendekat perlahan. "Dek, kamu sendirian?" tanyaku lembut. Anak itu mengangkat kepalanya pelan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menunjuk ke arah sumur tanpa bicara, lalu berdiri dan berjalan menjauh tanpa suara. Aku hanya diam, menatap punggung kecilnya sampai hilang di antara kabut. Saat aku menoleh lagi ke arah sumur, papan penutup yang tadi sudah kututup rapat kembali terbuka. Air di dalamnya tampak memantulkan warna merah gelap, dan di tengahnya mengapung sehelai bunga melati putih. Bunga itu berputar pelan, lalu tenggelam perlahan. Malamnya, aku mencoba menghubungi rekan penyidik di Jakarta lewat telepon satelit untuk melaporkan perkembangan kasus. Tapi sinyal terputus terus-menerus. Aku akhirnya menulis semua kejadian hari itu dalam buku catatan. Namun ketika aku menutup buku, terdengar suara ketukan dari jendela kamar. Kupikir itu ranting tertiup angin. Tapi ketika kulihat, ada bekas telapak tangan kecil di kaca, basah seperti baru keluar dari air. Aku buru-buru menyalakan senter dan membuka jendela. Tidak ada siapapun di luar, hanya udara lembab dan suara jangkrik dari kejauhan. Tapi di udara, samar-samar tercium aroma melati. Aku menutup jendela ropet-ropet dan duduk di lantai, memejamkan mata sebentar. Di pikiranku, suara itu kembali bergema. Aku masih di sini. Aku masih berada di sini. Pagi berikutnya, aku pergi ke rumah Bibi Sulastri yang disebut Pak Darno. Rumah itu berada di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang tinggi. Pintu kayu tua berderit ketika ku buka. Seorang perempuan tua keluar. Matanya cekung dan penuh keriput. "Bu, saya Meika Tanaka. Saya sedang menyelidiki sumur tua di tengah kampung." Ia memandangku lama, lalu berkata pelan, Kau orang asing, orang Jepang ya? Tapi matamu seperti pernah melihat banyak hal yang orang sini tidak mau lihat. Aku hanya tersenyum sopan. Saya dengar ibu mengenal Sulastri. Iya,
mengangguk lemah. Dia seperti anak sendiri bagiku. Tapi nasibnya buruk. Orang bilang dia jatuh cinta pada orang yang salah. Apakah pemuda yang dicintainya itu dari luar kampung? Ya, seorang pria dari kota. Wajahnya tampan, tutur katanya juga halus. Tapi malam-malam ia sering datang membawa sesuatu. Segenggam bunga melati dan air dari sumur itu. Air dari sumur itu, sumur yang sekarang disebut sebagai sumur berdarah. Dulu airnya jernih, katanya untuk ritual agar cinta mereka tidak dipisahkan. Tapi suatu malam mereka berdua hilang. Orang kampung hanya menemukan selendang merah milik Sulastri di tepi sumur. Apakah kainnya seperti ini? Aku memperlihatkan potongan kain merah yang kutemukan siang tadi. Perempuan tua itu gemetar. Itu milik dia. Milik Sulastri. Aku menjahitkan bunga kecil itu sendiri. Udara di dalam rumah tiba-tiba berubah dingin. Lampu minyak di atas meja bergoyang. Apinya mengecil tanpa angin. Dari arah dapur, terdengar suara ember jatuh, diikuti bunyi gemericik air. Aku bangkit berdiri. Ada yang masuk? Tanyaku. Perempuan itu menggeleng pelan. Kalau air sudah bergerak sendiri, itu tandanya arwahnya sedang mendekat. Aku melangkah hati-hati ke dapur. Ember di lantai memang terguling, tapi air di dalamnya berwarna merah muda, seolah bercampur sesuatu, dan di permukaannya sehelai rambut panjang mengambang. Aku menggenggam erat liontin pelindung yang selalu kupakai di leher, mencoba menenangkan napas. Ketika aku menunduk, ku dengar suara lirih dari arah sumur di luar rumah. Aku tidak mati, aku masih hidup. Aku keluar dengan langkah cepat, kabut tipis mulai turun lagi. Dan suara itu makin jelas. Dari arah sumur, muncul percikan air yang tinggi, lalu tenang kembali. Aku mendekat perlahan, menatap ke dalam lubang hitam itu. Di permukaan air, terlihat wajah perempuan muda. Wajahnya pucat, bibir biru, rambut panjang menutupi sebagian muka. Matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arahku. Aku tak bisa bergerak. Wajah itu bukan sekadar pantulan. Ia hidup. Tiba-tiba air bergolak keras. Seperti tenggen-tenggen, tak terlihat mencoba naik ke permukaan. Aku mundur cepat dan menutup mulut sumur dengan batu besar. Saat itu juga, semuanya berhenti. Namun sebelum aku pergi, sesuatu muncul di permukaan air. Sebuah kalung perak dengan huruf kecil di ujungnya. Huruf S dan L. Aku tahu kalung itu milik Sulastri, dan dalam keheningan yang menggantung, terdengar suara berat. Bukan suara perempuan lagi. Dia bukan satu-satunya. Aku berdiri mematung. Hawa dingin menjalar dari ujung kaki sampai kepala. Kaligawe menyimpan rahasia lebih gelap daripada sekadar arwah perempuan yang tidak tenang. Dan aku tahu malam berikutnya aku harus menyiapkan diri karena seseorang atau sesuatu tidak ingin aku pergi. Malam itu, udara di Kaligawe terasa seperti ditahan di dada. Langit tampak begitu rendah, dan awan menggantung berat seolah menunggu sesuatu. Sejak sore, aku sudah menyiapkan peralatan yang kubutuhkan. Senter ultraviolet, jimat kecil dari Kyoto yang kubawa sejak lama, dan satu botol air suci yang dulu diberkati oleh seorang biksu tua di Gunung Karama. Aku tahu malam ini akan menjadi penentuan. Pak Darno dan keluarganya sudah kubujuk agar beristirahat di rumah kerabatnya yang sedikit jauh dari kampung, supaya tak ada gangguan. Aku sendiri memilih berjaga di teras belakang, menghadap sumur tua itu. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bercampur desir angin yang menyusup di sela-sela bambu. Tapi entah kenapa, malam itu bani-banian alam seperti menahan napas. Semuanya terlalu sunyi untuk disebut biasa.
Aku menatap jam tanganku, pukul 11:15. Biasanya, menurut keterangan Pak Darno, suara tangisan dari sumur itu mulai terdengar menjelang tengah malam. Aku mengatur napas, mencoba menjaga kesadaran agar tak larut dalam rasa takut. Meskipun sudah bertahan-tahan menghadapi berbagai kejadian mistis, rasa gentar tetap selalu datang. Dan mungkin itulah yang membuatku tetap manusia. Ketika jarum jam hampir menyentuh angka 12, angin berhembus lebih kencang. Papan kayu di atas sumur bergeser perlahan, seperti digerakkan tangan tak kasat mata. Suara gesekan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menyalakan senter ultraviolet, lalu menyorotkan cahaya ke arah sumur. Cahaya ungu itu memantul di udara lembab, memperlihatkan bayangan samar, seperti seseorang berdiri membelakangiku, tepat di sisi sumur. Aku tak langsung menoleh. Dalam dunia yang kutekuni ini, reaksi tergesa bisa berarti bencana. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang, namun tegas, "Kalau kau ingin bicara, aku di sini untuk mendengarkan." Tak ada jawaban, tapi udara di sekitarku mendadak lebih dingin, menusuk tulang. Dari sela papan yang bergeser, muncul uap tipis berwarna kemerahan. Dan bersamaan dengan itu, aku mendengar suara perempuan. Suara itu pelan, serak, namun penuh kesedihan. Aku masih di sini. Suara itu menggema dari dasar sumur. Aku mendekat perlahan, berlutut di sisi pagar besi yang berkarat. Senterku gerakan sedikit ke bawah. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Air di dasar sumur mulai beriak pelan, lalu berubah warna menjadi merah tua. Bukan sekadar pantulan, tapi benar-benar merah, seperti cairan kehidupan yang tumpah tanpa henti. Lalu, di tengah riakan itu, muncul wajah seorang perempuan. Wajah pucat, dengan rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahku. Namun ekspresinya bukan kemarahan. Ia tampak sedih dan lelah. Aku memegang jimat di saku, lalu berkata pelan, "Aku, Meika Tanaka. Aku datang bukan untuk mengusikmu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu tidak bisa pergi." Perempuan itu tidak menjawab, tapi air di dalam sumur bergolak keras. Papan kayu di atasnya bergetar hingga satu persatu terlepas dan jatuh ke dalam lubang. Aku mundur beberapa langkah. Angin bertiup kencang sekali, membawa aroma besi karat dan darah. Cahaya senterku berkedip-kedip. Lalu, dari sumur itu muncul tangan pucat yang berlumuran air merah, mencengkeram tepi pagar besi. Suara jeritan menggema di malam itu. Aku tak tahu apakah itu berasal dari perempuan itu atau dari dalam diriku sendiri. Sosok itu perlahan naik, namun hanya sampai bahunya tampak. Ia menatapku lama, lalu berbisik, Mereka menenggelamkanku. Di sini, Aku mulai mengerti. Arwah ini bukan sekadar gentayangan tanpa tujuan. Ia terperangkap oleh ketidakadilan masa lalu. Dengan hati-hati aku bertanya, "Siapa yang melakukan itu padamu?" Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah barat ke deretan rumah tua di pinggir rawa yang tampak seperti bayangan gelap di kejauhan. Dalam bisikan yang hampir tak terdengar, ia berkata, mereka menyebutku pembawa sial, padahal aku hanya menolong. Lalu suaranya menghilang. Air di sumur itu kembali tenang, tapi warna merahnya tidak hilang. Aku menatap arah yang ia tunjuk, berusaha mengingat letak rame-rame yang pernah kulihat di sana. Menurut peta kecil yang kubuat dari keterangan warga, arah itu menuju sebuah rumah yang sudah lama kosong. Sebuah rumah milik dukun kampung bernama Ki Sarmin yang meninggal sekitar 20 tahun lalu. Aku berjalan ke arah sana dengan membawa senter dan jimat di tangan. Jalan setapak yang kulewati becek, sebagian tertutup akar dan ilalang. Saat sampai di depan rumah itu, pintunya terbuka sedikit, seperti menunggu seseorang masuk. Aku dorong perlahan, dan aroma lembab menyeruak keluar.
Di dalam rumah itu hanya ada perabot tua, meja kayu, beberapa kendi pecah, dan di sudut ruangan sebuah foto lama yang sudah kusam. Aku mengambilnya dan membersihkan debu di permukaannya. Dalam foto itu tampak seorang laki-laki berpakaian tradisional berdiri di samping seorang perempuan muda dengan mata sendu. Hatiku bergetar. Wajah itu sama dengan perempuan di sumur. Aku menatap kembali ruangan itu. Ada bekas lingkaran hitam di lantai, seperti sisa ritual. Aku berlutut dan meraba permukaannya. Tanah di situ terasa agak lembab. Lalu aku melihat sesuatu, seutas benang merah dan rambut panjang yang teranyam menjadi simpul kecil. Kutukan pengikat roh, gumamku. Dia disegel, bukan dibebaskan. Tiba-tiba, dari belakangku terdengar suara langkah kaki. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Lampu senternya berkedip, lalu padam. Gelap, total. Di dalam kegelapan itu, terdengar bisikan. Dia yang kau cari masih menungguku. Aku merasa napasku memburu. Dengan cepat, ku tarik jimat di leher. Lalu kumainkan mantra pembersihan dalam bahasa Jepang kuno. Cahaya lembut keluar dari jimat itu, menerangi sekeliling. Dalam cahaya itu, tampak sosok perempuan tadi berdiri di tengah ruangan. Wajahnya lebih jelas sekarang. Ia mengenakan kebaya lusuh, dan di dadanya masih terlihat bekas luka besar seperti tusukan. Aku Sulastri. Aku dibunuh di sini oleh orang yang kupanggil guru. Dia takut aku tahu rahasianya. Rahasia bahwa air dari sumur itu digunakan untuk ilmu hitam. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia menuduhku membawa malapetaka. Aku disiksa. Lalu tubuhku dibuang ke sumur. Mereka tutup mulutku dengan doa yang salah. Sejak saat itu, aku hanya ingin air itu kembali jernih. Tapi setiap kali hujan turun, darahku mengalir lagi. Aku mengangguk perlahan. Kemarahanmu membuatmu terikat di sini. Tapi jika kau mau, aku bisa membantumu menemukan jalan pulang. Ia menatapku dengan mata yang mulai lembut. Apa kau sungguh bisa melakukannya? Aku menarik botol air suci dari tas kecilku. Bukan aku yang bisa, tapi kau yang harus mengizinkan. Kulemparkan sedikit air itu ke tanah di mana ia berdiri. Lantai rumah bergetar ringan, dan suara seperti bisikan dari banyak mulut mulai terdengar. Aku tahu, roh-roh kecil penjaga tempat ini mencoba menolak, tapi aku terus membaca mantra pemurnian. Cahaya dari jimatku makin terang, memantul ke dinding, menembus bayangan yang menari liar di sekelilingku. Sulastri mulai memejamkan mata. Tubuhnya perlahan memudar, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Air matanya menetes satu, jatuh ke lantai, dan berubah menjadi titik cahaya kecil. Sebelum ia benar-benar hilang, ia berkata, Terima kasih Meika. Jika suatu hari kau mendengar air mengalir tanpa warna, itu aku yang akhirnya menemukan ketenangan. Dan setelah itu, udara di ruangan terasa hangat. Angin lembut berhembus pelan, membawa aroma melati yang samar. Aku tahu, ia sudah pergi. Ketika aku kembali ke sumur, airnya sudah berubah jernih. Tak ada lagi warna merah. Tak ada suara tangisan, hanya suara air yang menetes pelan, seperti napas yang lega. Aku duduk di tepi pagar besi yang kini tampak lebih ringan, dan menatap langit yang mulai menampakkan bintang pertama. Esok paginya, warga kampung terkejut melihat sumur itu seolah hidup kembali. Airnya bisa digunakan lagi, dan tidak ada kejadian aneh sejak malam itu. Pak Darno datang menghampiriku dengan wajah lega. Bu Meika, airnya sudah jernih. Terima kasih ya, kami semua berutang budi. Aku tersenyum tipis. Yang penting, jangan lupa berdoa setiap kali mengambil air. Ia sudah tenang, tapi menghormatinya tetap perlu. Sebelum meninggalkan Kaligawe, aku duduk di teras rumah Pak Darno sambil menulis di jurnal detektif paranormalku. Halaman itu kuberi judul
Kasus ke-27, rahasia sumur berdarah di Kaligawe. Kutatap layar laptopku, lalu mulai menulis. Air merah itu bukan darah dendam, melainkan tangisan seseorang yang tak didengarkan. Ia bukan ingin menakuti, tapi ingin didengarkan. Malam itu, aku melihat sendiri bagaimana amarah bisa berubah menjadi doa ketika diberi tempat untuk kembali pulang di Kaligawe. Aku belajar satu hal. Tidak semua yang menakutkan adalah jahat. Kadang, yang paling menyeramkan justru adalah rasa bersalah yang dibiarkan terlalu lama. Kututup jurnal itu, lalu mematikan laptop. Di kejauhan, kudengar gemericik air dari arah sumur. Kali ini, suaranya terdengar damai, seperti bisikan terima kasih dari dunia yang tak kasat mata. Aku menarik napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tenang karena satu jiwa lagi telah pulang.